Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar beraktivitas sehari-hari ya. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu kali ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah, bertatap muka walaupun saling berjauhan, tapi alhamdulillah dengan fasilitas Zoom ini yang jauh menjadi lebih dekat, insya Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala silaturahim kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa pada hari Sabtu kita mengadakan bincang Sabtu yang di format dalam bentuk yang santai ya, seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk membuka pertemuan pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan limpahan manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah, sekali lagi ahlan wa sahlan untuk antum semua yang bisa bergabung dalam kesempatan Sabtu kali ini. Dan insya Allah Bapak Ibu bisa menggunakan ruang ini sebagai ruang untuk bertanya, baik secara langsung ya, nanti dibuka mikrofonnya, atau bisa melalui diketik di kolom chat ya, kolom chat yang tersedia dalam Zoom ini gitu. Di sini juga banyak sekali wali siswa yang sudah bergabung, yang anandanya sudah berada di Kairo alhamdulillah, ataupun yang belum juga berangkat ya, tinggal menunggu keberangkatan, dan ada juga yang masih dalam proses bertanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dalam 1 jam ke depan bersama saya Arifin untuk mengulas seputar biaya hidup ya. Biaya hidup di Kairo Mesir. Mungkin untuk sementara bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku bisa ditutup dulu mikrofonnya, di mute ya, agar mungkin yang lain bisa lebih menyimak dengan baik. Lewat kamera dan monitor itu saya juga jualin. Pandemi kemarin saya juga. Jadi mohon ditutup dulu mikrofonnya, nanti pada saat ingin bertanya tidak perlu ragu untuk membuka mikrofonnya langsung. Dan bisa pada saat saya mengulas satu penjelasan bisa dipotong dengan bertanya, silahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sering kali saya share baik dalam grup WhatsApp ataupun secara jalur pribadi yang bertanya mengenai saya, mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan untuk Ananda pada saat berkeinginan melanjutkan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Sering kali saya sampaikan bahwa sekolah di Al-Azhar itu sebenarnya free ya, tidak ada bayar. Seperti halnya sekolah-sekolah di luar negeri juga, seperti misalnya di Jerman dan lain sebagainya, sebetulnya sekolahnya free. Jadi pendidikannya free, tidak ada bayar. Kalaupun ada bayaran itu sangat sedikit sekali. Akan tetapi memang dari pihak sekolah, dari pihak Al-Azhar Kairo Mesir itu tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing, ya termasuk dari Indonesia, dari mulai tiket, pengurusan visa dan lain sebagainya, hingga proses pemberkasan di Kairo Mesir pada saat melakukan pendaftaran. Juga Al-Azhar tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo Mesir. Nah, seringkali wali siswa bertanya, berapa sih kira-kira biaya hidup, baik itu yang di luar biaya asrama ataupun seandainya diinkludkan dengan biaya asrama. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengulas mungkin
mengenai biaya hidup secara umum ya di Kairo Mesir, yang menjadi tempat berkumpulnya para pecinta ilmu dari berbagai belahan dunia yang khususnya ingin mempelajari ilmu agama di Al-Azhar Kairo Mesir. Sebenarnya di kondisi di Kairo itu ada beberapa aspek yang tergolong lebih murah dari Indonesia, tapi juga ada beberapa yang sama atau bahkan lebih mahal dari Indonesia. Nah, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa mata uang di Kairo adalah mata uang pound. Jadi orang lebih mengenalnya dengan LA. Jadi kalau nanti disebutkan LA itu artinya pound. Ya. LA itu artinya pound. Kalau kita RP ya, RP rupiah, tapi kalau di sana LA istilahnya. Dan kursnya dengan Indonesia tidak terlalu jauh ya. Kalau misalnya di Indonesia Rp1.000, maka di sana sekitar 930 ya. 930, tapi kadang-kadang teman-teman di sana lebih melempengkan ya, menggenapkan jadi 1.000 ya. Kalau jadi 1 pon sama dengan 1.000, 2 pon jadi 2.000 gitu ya. Nah, seperti yang sering saya sebutkan bahwa biaya khususnya ya teman-teman di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir itu untuk biaya sekolah itu tidak ada biaya yang dipungut dari Al-Azhar. Bahkan ada beberapa biaya ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan setelah jam sekolah selesai, ya seperti misalnya tahfiz Quran dan lain sebagainya, yang diadakan di Al-Azhar itu pun free. Gitu. Bahkan di Ma'had ini buku-buku pun dibagikan secara gratis oleh Al-Azhar. Bahkan nanti ada beberapa waktu yang digunakan oleh Al-Azhar untuk melakukan fitting baju ya, jadi untuk seragam. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang baru tiba di Kairo atau baru terdaftar, kemudian belum melakukan fitting baju, nanti pada saatnya akan ada waktunya diundang untuk ukuran baju, untuk seragam. Dan seragam itu digunakan untuk waktu-waktu tertentu, jadi bukan setiap hari. Jadi kalau seragam di Kairo itu untuk sekolah bebas ya. Pada saatnya musim dingin biasanya kawan-kawan menggunakan jaket, ada yang menggunakan jas, ada yang menggunakan sweater. Adapun di musim panas ya seperti biasa, seperti layaknya di Indonesia, bahkan di sana cuacanya lebih panas ya pada saat musim panas. Walaupun musim dingin pun lebih dingin dibanding di Indonesia. Kemarin tercatat di bulan Desember itu sampai kisaran 6 derajat. 6 derajat Celcius. Kalau sekarang sudah mulai normal, sekitaran 20 di siang hari dan 12 di malam hari. 12 derajat Celcius di malam hari. Kita kembali ke topik awal tadi, karena pembahasan kita mengenai biaya apa saja sih yang sekiranya diperlukan untuk Ananda pada saat berada di Kairo, Mesir. Ini berkaitan dengan kebutuhan baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang lainnya. Di sini saya sudah coba rangkum ya mengenai biaya-biaya hidup yang digunakan ya yang diperlukan oleh Ananda seandainya di luar biaya asrama yang kita gunakan. Artinya setiap bulan memang ada istilahnya infak asrama yang wali siswa diharapkan bisa memenuhi untuk kebutuhan Ananda selama di asrama ya. Itu termasuk nanti biaya tempat tinggal, kemudian biaya air, biaya listrik, sampah dan lain sebagainya, termasuk biaya bimbingan. Jadi bimbingan dan makan sudah tersedia. Nah di luar itu sebelum saya merinci lebih jauh ya, izinkan saya menyampaikan bahwa biaya asrama, infak asrama bulanan yang dikenakan oleh Darul Arifin itu 2.900.000 per bulan. Itu sudah mencakup semuanya kecuali kebutuhan pribadi Ananda dan uang jajan. Ya. Nah, di samping 2.900.000 itu
ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk Ananda, seperti misalnya biaya jajan atau kebutuhan pribadi, dan uang transportasi. Kalau transportasi di Kairo itu lebih sepertinya lebih murah dibanding di Indonesia. Misalnya untuk satu kali naik bis ya atau tramco itu kisarannya 5 pound, 5 pound atau 5 LE setiap dalam satu trip. Satu trip itu 5 pound, kalau misalnya ke sekolah, misalnya kita arahkan ke sekolah 5 pound, kemudian perginya, kemudian pulangnya juga 5 pound, berarti kan 10 pound. 10 pound itu kalau satu bulan sekolah 22 hari, karena hari Jumat dan hari Sabtu di Kairo libur untuk sekolah. Jadi 22 hari, jadi 30 hari dikurang 8 hari, karena satu pekan itu Jumat Sabtu, itu ada 2 dikali 4, ya 8 ya, 30 dikurang 8 sama dengan 22. 22 hari yang Ananda wajib masuk, itu jadi 10 dikali 22 adalah sekitar 220 pound. 220 pound ini untuk biaya transportasi, untuk ke sekolah ya. Adapun lain-lain itu, lain-lain yang saya maksud adalah kebutuhan pribadi Ananda, seperti misalnya di asrama itu ada mesin cuci. Jadi anak-anak diarahkan untuk mencuci sendiri. Jadi mesin cuci itu dapat digunakan kapanpun di dalam asrama. Nah, tapi sabunnya itu beli sendiri, kemudian buat peralatan mandi itu pun beli sendiri, kemudian Ananda kalau misalnya mau jajan seperti beli susu, beli jus, beli buah, beli es krim mungkin, atau apapun, itu yang kami pantau dalam sebulanan ya, karena orang tua kebanyakan wali siswa rata-rata pada saat memberikan infak asrama ke Darul Arifin itu melebihkan dari biaya infak yang dibutuhkan. Misalnya dari 2.900.000 yang harus ditransfer, ternyata orang tua ada yang mengirimkan sekitar 3,5 juta, ada sekitar 3.800.000, ada yang sekitar bahkan cuma 3.400.000 ya. 3.400.000 sampai 3.800.000 ya, sekitar segitulah. Jadi artinya misalnya 3,5 juta, berarti yang masuk ke infak asrama adalah 2,9, sisanya sekitar 600.000 itu dititipkan untuk kebutuhan Ananda selama 1 bulan di Kairo, Mesir. Itu untuk kebutuhan pribadi tadi seperti yang saya sebutkan. Akan tetapi terlepas dari itu, sebenarnya tergantung dari gaya hidup masing-masing siswa-siswi ya, gaya hidup masing-masing siswa. Ada yang kami pantau itu dalam 1 bulan cukup menghabiskan biaya sekitar 400-500.000. Tapi ada juga yang lebih dari itu, bahkan ada yang lebih dari 1 atau 2 juta gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung gaya hidup masing-masing siswa. Tapi secara umum bahwa kehidupan di Mesir itu lebih murah ya, lebih murah dan kebutuhannya pun tidak terlalu banyak. Berbeda mungkin dengan kebutuhan pada saat Ananda kita sekolah di Indonesia misalnya begitu. Seperti nanti kalau di Indonesia kan ada ongkos-ongkosnya lebih mahal atau haruskan beli motor atau dan lain sebagainya. Kalau di Kairo alhamdulillah sampai saat ini tidak ada anak-anak yang bergabung di Darul Arifin yang menggunakan motor ya, karena khawatir juga. Jadi mereka kita latih untuk bersosialisasi dengan menggunakan transportasi umum, karena di sana nanti akan ada pembauran antara kita dengan orang-orang Mesir. Mereka mendengar, menyimak apa yang sering kali diobrolkan di transportasi umum di kalangan orang-orang Mesir, dan itu akan sedikit membantu melatih pendengaran Ananda dalam keseharian berbahasa Arab. Jadi di situ. Nah, adapun di luar kebutuhan transportasi dan lain-lain tadi hanya adalah 2,9. Jadi yang selama ini dihabiskan oleh Ananda rata-rata untuk transportasi sekitar 220 pound, kemudian untuk jajannya kisaran 300 sampai 600 pound. Jadi maksimal sekitar 1 juta ya untuk kebutuhan di luar 2,9 tadi.
Nah, akan tetapi kalau ingin yang kami pantau dilihat kalau kita kalkulasi dengan kehidupan di luar asrama, itu ada beberapa poin yang akan dikeluarkan oleh Ananda. Yang pertama mungkin sekitar makan ya. Kalau di asrama kan sudah termasuk makan. Kalau misalnya keluar dari asrama, artinya tidak bergabung di asrama, itu yang paling utama dihitung adalah masalah makan. Kalau makan di sana rata-rata hampir sama dengan di Indonesia, bahkan mungkin lebih murah ya. Kalau misalnya satu hari 3 kali makan. Ya makan pagi misalnya 10 pon, kemudian makan siang 20 pon, makan malam 20 pon. Jadi satu hari itu menghabiskan sekitar 50 pon. 50 pon ini kalau standar ya. Kalau mungkin lebih mewah ya pastinya lebih mahal. Karena 50.000 dalam satu hari di Indonesia pun tergolong sangat murah ya. Termasuk apalagi kalau kita hidup di luar negeri. Jadi ini kita bicara yang standar, mungkin standar menengah ke bawah. Kalau mungkin lebih tinggi ya pastinya lebih mahal dari itu. Kalau kita kalkulasi 50 pound dalam satu hari, kemudian dikali 30 hari, karena kalau makan kan nggak ada liburnya, berbeda dengan sekolah tadi. Kalau 50 kali 30 ya sekitar 1.500 pound. Nah kemudian di asrama itu ada namanya les, ya, les atau bimbingan. Jadi bimbingan ini akan melatih atau membantu Ananda pada saat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pelajaran tambahan di luar sekolah. Karena seringkali apa yang disampaikan oleh dosen di sekolah itu tidak 100% dapat diberikan bantuan. Biasanya di Kairo itu paling 50 pon itu, dan kalau di asrama kita selalu ada kisaran, kalau satu guru aja sekitar 12 kali pertemuan dalam satu 25 pon sekali pertemuan. Tapi yang kalau kita ambil paling murahnya itu sekitar 50 bulan itu kisaran 600 pound. Jadi kalau sudah tadi 1.500 ditambah 600 jadi 2.100 pound. 2.100 pound baru untuk makan dan bimbingan di luar sekolah. Nah, yang rumah yang sering banyak ditanyakan oleh orang-orang terutama yang tidak bergabung di luar asrama. Kalau rumah ini sebenarnya tergantung wilayah, lokasi, strategi, sama seperti di Indonesia. Kalau kita misalnya ngontrak ya, kalau kita ngontrak di rumah yang di dalam yang tidak masuk mobil kan harganya beda dengan kita sewa rumah yang di pinggir jalan besar yang bisa akses mobilnya sangat mudah gitu ya. Kemudian ada sewa rumah yang di pinggiran dengan yang di di tengah kota, di tengah ya dibanding yang di pinggiran. Nah kalau yang kami tempati adalah di kisaran Haisabi yang saat ini mungkin taruhlah misalnya di Banin 5, asrama Banin 5 ya, itu sekitar 7.000 ya, sekitar 7.000 sampai 8.000 pound, itu 7.000 lah kita, kalau kita 7.000, kalau satu asrama kita bagi 12 orang, ini kalau kita bicara asrama ya 12, kalau 7.000 dibagi 12 kan sekitar 600 pound. 600 pound itu kalau kita satu kamar berempat. Nah, kalau misalnya ada orang sewa di luar asrama, kalau 7.000 kalau cuma dibagi 4 orang ya mungkin bisa dikalkulasi, pastinya lebih mahal gitu. Karena ini dibagi 12 orang jadi 4 yaitu pastinya lebih murah, jatuhnya sekitar 600 pound. Jadi kalau tadi 1.500 ditambah 600 untuk bimbingan, kemudian ditambah lagi 600, jatuhnya sekitar 2.700 ya, 2.700 pound sudah. Nah, 2.700 pound. Tapi tergantung tadi, kalau misalnya sewa rumah di pinggir-pinggiran kota, di dekat-dekat
Sama seperti di Jakarta ya, mungkin kalau di pinggiran kota atau di daerah kita masing-masing di pinggiran kota pastinya lebih murah. Kalau mungkin kita bisa sebutkan misalnya di Zahra yang kondisinya sangat di pinggir, kemudian dekat dengan apa ya, gurun pasir ya, jauh dari sekolah, itu pastinya lebih murah. Atau mungkin di tempat-tempat lain yang jalannya juga terkesan kurang bagus, kemudian penduduknya sangat padat, itu pastinya berbeda ya, berbeda harga sewanya dibanding yang posisinya di pinggir jalan besar, aksesnya lebih bagus, sirkulasi udaranya lebih sehat dan lain sebagainya. Pastinya lebih berbeda dibanding yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau berukuran dari asrama yang ada di Darul Arifin itu ya kisaran 600 pon per orang. Jadi untuk biaya sewanya saja itu sekitar 600. Kemudian kalau di Mesir itu, kalau kita sewa rumah, itu ada istilahnya takmin. Takmin itu semacam jaminan. Sama mungkin kayak di Indonesia pun kalau kita sewa rumah mungkin ada takmin, ada jaminannya, tapi kalau di kita kan jaminannya nggak terlalu besar ya. Kalau kita sewa rumah mungkin rumah yang besar berapa sewanya misalnya 50 juta dalam 1 tahun atau 1 bulan lah. 1 bulan misalnya 10 juta. 10 juta pun jaminannya pun nggak sampai 10 juta biasanya, paling sekitar 5 juta atau 2 juta atau berapa. Ya, jaminan ini digunakan apabila terjadi nanti pada saat kita keluar dari rumah itu dan ada barang-barang atau tembok atau kerusakan-kerusakan itu dapat diambil dari situ. Nah, sama halnya dengan kondisi di Kairo. Kondisi di Kairo itu kita memberikan jaminan, akan tetapi jaminannya betul-betul 100% dihitung 1 bulan. Bahkan yang kami punya itu 1,5 bulan malah jaminannya. Jadi kalau misalnya 7.000 pound kemarin kita bayar untuk jaminannya itu di awal 7.000 tambah 3.500 ya, sekitar 10.500 pound. 10.500 pound itu buat jaminan. Artinya kalau nanti misalnya Ananda ada yang keluar, kemudian ada barang-barang yang rusak itu, maka akan dibayarkan dari uang jaminan tadi. Nah, begitu juga bagi teman-teman yang nanti misalnya berpikiran untuk tinggal di luar asrama, maka jaminan itulah yang harus dikeluarkan untuk pemilik rumah ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian izinkan saya sedikit lagi. Nah, kemudian mengenai air ya, pembayaran air, listrik, sampah, itu kalau yang dalam di Darul Arifin itu kisarannya sekitar rata-rata 2.760 pon. Artinya 2.000 kayak kalau rumah besar kan listrik dalam 1 bulan sekitar antara 1.500 juta setengah atau sampai 2 juta gitu ya. Itu kisaran segitu. Kalau misalnya dibagi bagi 12 sama dengan 230 pon. 230 pon. Kemudian di sana itu per anaknya 230 pon. Kemudian ada di Kairo tuh ada namanya bawab ya. Bawab atau istilahnya semacam security atau keamanan, baik itu keamanan yang ada di dalam gedung ataupun yang di wilayah masing-masing. Itu sedikit sih, sekitar per anaknya mungkin sekitar 200 ya. 20 pon. Jadi kalau dikalkulasi sebenarnya dalam 1 bulan, kalau hitungan tadi yang asrama yang cukup bagus, kemudian rumah yang cukup bagus, kemudian lokasinya strategis, makannya seperti itu tadi, maka dan termasuk ada bimbingannya, itu menghabiskan dalam 1 bulan sekitar 2.950 pon. Ya, sekitar 2.900.000 juga jatuhnya, sekitar 2.900.000. Mungkin kalau dikurskan sekitar 2.800.000 sekian lah, hampir mendekati 2.900.000. Dan apabila tinggal di luar asrama, maka ada beberapa konsekuensi yang nanti akan dibayarkan, seperti misalnya harus membeli ranjang, harus membeli kasur, membeli lemari, membeli kulkas, karena di sana kalau nggak ada kulkas juga susah untuk masaknya, kemudian harus membeli mesin cuci. Nah, di Mesir itu memang ada tradisi sesulit-sulitnya orang hidup di Kairo itu pasti punya mesin cuci. Jadi mesin cuci itu satu
satu hal yang wajib ya, satu hal yang wajib. Nah kemudian menghidupkan dapur dan lain sebagainya. Jadi kalau tinggal di dalam atau di luar itu kurang lebihnya sama ya, kecuali apabila ingin tinggal di tempat-tempat tertentu yang sewa rumahnya lebih murah, atau mungkin makannya lebih irit, ya itu juga pasti akan mempengaruhi dari pengeluaran di setiap bulannya. Saya kira itu yang menjadi catatan untuk teman-teman yang ingin mengetahui seberapa besarkah biaya hidup selama di Kairo. Dan perlu diingat bahwa Kairo ini adalah salah satu negara yang di luar negeri ya, jadi artinya tidak semuanya bisa dibandingkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin kalau kita hidup di Indonesia atau di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, di Medan, dan di tempat-tempat lain, pastinya itu pun variatif ya. Ada yang bisa 2 juta itu mencukupi, ada yang 3 juta kurang, ada yang 4 juta atau bahkan 10 juta dalam 1 bulan. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan sekolah di Indonesia misalnya. Sekolah di Indonesia itu mungkin ya akan mendekati dengan angka itu atau bahkan mungkin lebih mahal karena beberapa wali siswa itu banyak yang menyampaikan ke saya bahwa ternyata di Indonesia biayanya lebih mahal dari SPP-nya, uang gedungnya, kemudian uang jajan anaknya, walaupun itu misalnya di pondok pesantren. Nah, saya kira seperti itu kurang lebihnya. Adapun plus minusnya, artinya lebih tinggi atau lebih rendah, itu tergantung kembali kepada masing-masing siswa, baik dari gaya hidupnya, kemudian dari di mana anak-anak itu nanti tinggal. Saya kira itu ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan dibuka mikrofonnya atau bisa digunakan ruang chat. Nih sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, untuk bimbingan belajar di asrama sebulan berapa? Apa dibayar per guru mata pelajaran atau per palet pelajaran yang ngajar berapa guru? Ya, ini dari Ibu Rina Gorontalo. Jadi kalau sudah di asrama 2,9 itu sudah include termasuk biaya bimbingan guru ya. Biasanya dalam satu asrama itu minimal 1 guru ditambah musyrifah ya. Ditambah biaya musyrif atau musyrifah. Jadi dalam 1 bulan itu rata-rata 1 guru menyelesaikan pertemuan kisaran 12 pelajaran, 12 pertemuan. Jadi kalau di dalam asrama itu biaya tadi sudah include dari guru. Jadi gurunya kita panggil, kemudian mengajarkan di sana, baik itu pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab, ataupun untuk mengulang pelajaran-pelajaran pada saat Ananda mengikuti pelajaran di sekolah. Saya kira itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya. Ibu. Ahlan wa sahlan, silahkan. Ahlan wa sahlan, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sedikit ada yang saya mau tanyakan, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz, sama Bu ya. Ada 3 poin yang saya mau tanyakan. Saya perkenalkan diri dulu Bu ya, saya dari Palu Pak, atas nama Ibu Rahmawati ya. Ananda dan Yes. Oh iya. Salam kenal untuk semua. Semangat semuanya untuk ini anak-anak berangkat. Ya, yang poin yang saya mau tanyakan Bu ya. Ya. Tadi ada sampaikan kondisi 6 derajat Bu ya. Ada 6 derajat ya. Kondisi ya. Itu yang saya mau tanyakan, seperti yang sudah terpantau dengan kondisi cuaca yang agak panas. Kira-kira bagaimana anak-anak yang dari Indonesia untuk ini iklim yang itu Pak Bu ya selama ini? Karena mungkin saya garis bawahi ini untuk kesehatan dulu ya. Pertama kesehatan, bagaimana anak bisa tumbuh dengan baik supaya kan kalau makanan nutrisi, cuaca cocok, berarti insya Allah nanti juga penerimaan pelajaran lebih baik lagi Bu ya. Ya itu yang pertama Bu ya. Terus yang kedua
untuk keamanan transportasi yang Buya pantau selama ini, apakah keamanannya cukup ini ya Buya, karena anak kami kan ini perempuan ya, yang maksudnya anak satu-satu kami ini berangkat sendiri ke negeri jauh gitu, ke seberang untuk menuntut ilmu. Tentunya kita sebagai orang tua ya adalah sedikit merasa khawatir, tapi karena kita yakin bahwa Allah bersama mereka karena mereka menuntut ilmu. Salah satu yang utamakannya yaitu yang masalah transportasi Bu ya. Terus yang ketiga, karena basic dari Ananda Dhani adalah menghafal Quran, dan juga Ananda mengatakan bahwa ketika di sana dia tetap akan istiqomah, insya Allah istiqomah untuk menghafal Quran, dan bahasa Arab yang sekarang lagi dia pelajari itu supaya tidak hilang Bu ya. Maksudnya dia maunya pelajarannya yang jangan dari mata pelajaran yang sekarang yang sudah dia laksanakan di Mas Kandung Bupas. Begitu Bu ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kondisi cuaca ya, cuaca memang di Mesir itu ada 4 musim. Ada musim dingin, kemudian ada musim semi, kemudian musim panas dan musim gugur. Akan tetapi musim dingin yang di Kairo tidak seperti musim dingin di Eropa atau di Turki ada salju. Kalau di Mesir itu salju paling beberapa wilayah saja, seperti kemarin ada turun salju di Alexandria, kemudian di Sinai itu yang sudah biasa. Akan tetapi di Kairo dinginnya sedingin apapun sampai saat ini tidak ada turun salju ya. Dan paling dingin itu memang kemarin saya sempat di sana di bulan Desember, ya, Desember November itu kisaran 6 derajat kalau malam, kalau pagi sekitar 11 derajat itu kalau siang ya. Nah kemudian di balik itu sebaliknya justru di musim panas justru lebih panas sekali kisaran 40 di atas 40 ya, 45, 46 gitu ya. Kemudian kalau malamnya pun masih tetap ya kisaran di atas 30 ya pastinya. Dan alhamdulillah selama ini di anak-anak yang belajar yang berangkat dari Indonesia, kita yang terbiasa dengan iklim tropis ya, justru mungkin lebih mudah untuk beradaptasi dibanding teman-teman yang berasal dari daerah-daerah tertentu, misalnya dari negara-negara yang musim dinginnya dingin sekali begitu. Nah, ketika banyak musim dinginnya, maka ketika dia masuk ke musim panas, yaitu mereka nggak kuat. Atau teman-teman yang dari negaranya selalu musim panas, kayak misalnya di Afrika itu. Nah, ketika ke Mesir, mereka begitu musim dingin banyak tepar ya, banyak kalah di situ. Akan tetapi, alhamdulillah teman-teman dari Indonesia sampai saat ini bisa menyesuaikan diri, ya, bisa menyesuaikan diri, apalagi sudah lebih dari sebulan, 2 bulan, dan seterusnya itu mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Memang ada yang jatuh sakit ya, bahkan saya pun kemarin di Desember sempat jatuh sakit, tapi alhamdulillah sakitnya tidak terlalu berbahaya, paling jauh lebih banyak tuh kalau penyakit di sana ya demam, hanya itu saja sih. Maka kami selalu sarankan untuk teman-teman yang baru mau berangkat itu agar membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi selama di Indonesia. Misalnya pada saat Ananda batuk cocoknya bawa obat apa, minum obat apa. Kemudian pada saat Ananda pusing itu cocoknya minum obat apa. Itu agar dibawa dari Indonesia. Selama 1 tahun ini, 1 tahun pertama memang karena Ananda itu belum terlalu terbiasa nanti pada saat mengkonsumsi obat-obatan di Mesir, maka sebaiknya dibawa atau dikirimkan dari kita dari Indonesia ya. Itu yang paling penting. Jadi insya Allah selama ini sih mengenai cuaca semua bisa menyesuaikan diri, alhamdulillah. Yang penting tadi makannya tetap teratur, kemudian jaga kesehatan dan cukup istirahat, saya kira itu. Nah kemudian mengenai keamanan khusus yang masalah perempuan, ya alhamdulillah selama ini sih secara umum Mesir itu masih tergolong lebih aman dibanding di Indonesia ya, lebih aman dibanding di Indonesia.
Akan tetapi memang dalam waktu belakangan ini kami sempat berpikir mengenai pengadaan transportasi dari asrama ke sekolah ya, khususnya bagi perempuan. Yang laki-laki mungkin mereka lebih enjoy dengan transportasi umum. Akan tapi yang perempuan ini kita nanti insya Allah akan kita bicarakan dengan, kemarin sudah sempat bicara dengan Musrif, tim yang ada di Kairo, bagaimana apabila kita mengadakan transportasi semacam shuttle ya, antar jemput dari asrama ke sekolah dan dari sekolah ke asrama. Hanya memang kendalanya pertama dari masing-masing siswa ya. Terkadang siswa itu agak sulit untuk tepat waktu, misalnya mereka harus jam 7 harus sudah standby, maka jam 7 itu bisa standby. Dan yang lebih sulit lagi adalah ketika pulang. Nah, pulang dari sekolah itu bagi teman-teman yang mengikuti ekstrakurikuler, karena di Al-Azhar itu selalu begitu bubaran sekolah ada semacam ekstrakurikuler. Rata-rata ya kajian-kajian seperti tahfiz Quran, bersanad dan lain sebagainya. Itu yang mengikuti akhirnya mereka pulang belakangan ya, sekitar 1,5 jam atau 2 jam setelah bubaran sekolah. Nah, itu yang masih kita kaji, tapi insya Allah selama ini pun alhamdulillah semua dalam kondisi yang aman ya, dari asrama menuju ke sekolah dan begitu pula sebaliknya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang basic menghafal ya, seperti saya sampaikan bahwa di Mesir ini, di Al-Azhar terutama, adalah surganya para penghafal Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang punya hobi menghafal itu bisa disalurkan di Al-Azhar. Tapi lagi-lagi semua tergantung masing-masing anaknya. Karena di sana itu akan banyak peluang ya untuk menghafal, kemudian suasananya pun sangat mendukung. Ya, terbukti misalnya kalau kita naik transportasi umum, itu bahkan ada beberapa orang yang memegang Al-Quran dan membaca atau menghafalnya di dalam bis misalnya. Itu berbeda sekali dengan di Indonesia. Indonesia mungkin kita jarang temukan itu ya. Kalau misalnya terbukti misalnya saya sempat saya coba naik kereta dari Bekasi sampai ke Jakarta bawa Quran, kemudian saya baca, itu menjadi satu hal yang wah gitu, orang pada melihat ya. Jadi seperti kalau bahasa orang Betawinya hujan bekelir kalau begitu tuh. Luar biasa itu. Ya, tapi kalau di Mesir itu hal yang biasa. Hal yang biasa, bahkan kalau kita lihat nanti di sana ada di toko-toko, pedagang-pedagang itu pada saat nggak ada pembeli itu mereka membaca Al-Quran. Jadi artinya ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang hobi menghafal Al-Quran, apalagi yang sudah kami berangkatkan pun banyak yang sudah hafal 20 juz, 23 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz gitu ya. Itu akan menjadi peluang besar ya, peluang besar untuk Ananda untuk menghafal Al-Quran selama berada di Kairo gitu. Dan lagi memang di asrama kita selalu dorong anak-anak untuk mengikuti halaqah tahsin dan tahfiz bersanad, baik itu yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar biasanya dikelola oleh Al-Azhar sendiri, baik itu di dalam sekolahnya ataupun di Masjid Al-Azhar. Ya, di Masjid Al-Azhar itu selalu ada kajian-kajian, dalam setiap pekan itu ada kajian-kajian. Kenapa ya ini? Saya selalu kadang share itu di grup-grup anak-anak di Kairo. Jadi untuk mengikuti kajian-kajian tadi. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang punya hobi menghafal itu bisa diteruskan di Kairo itu. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi yang Ibu Elva, Bu ya, untuk siswa yang keberangkatan bulan Desember tahun 2021 kemarin, untuk perpanjangan visanya kapan ya? Jadi kalau Ananda sudah terdaftar di Ma'had Al-Azhar ya, baik itu di Deka ataupun di Ma'hadnya langsung, itu perpanjangannya nanti. Perpanjangannya setelah proses tasdiknya selesai. Jadi perpanjangannya langsung perpanjang iqomah pelajar. Dan itu syarat utamanya adalah tasdik. Nah, anak-anak ini sekarang kami dorong untuk memproses tasdik itu di masing-masing kelas. Jadi karena proses tasdiknya harus dilakukan oleh masing-masing siswa atau siswi, maka kita harapkan memang lagi didorong ini semuanya untuk bikin tasdik agar iqomah pelajarnya bisa cepat selesai. Jadi
proses perpanjangannya tidak seperti sebelum mendaftar. Kalau sebelum mendaftar mungkin perpanjangannya di imigrasi umum ya, seperti misalnya saya ketika ada di sana perpanjangan visanya di imigrasi umum, atau orang tua yang kemarin berangkat pun ingin perpanjang di Kairo, maka imigrasi umum. Akan tetapi untuk Anda yang sudah terdaftar di Al-Azhar, maka perpanjangan iqomahnya di imigrasi khusus, yaitu di Madinatul Bu'us Al-Islami yang sudah yang langsung dihandle oleh Al-Azhar insya Allah. Dan itu nanti akan dikoordinir bagi teman-teman yang sudah di asrama, akan dikoordinir masalah perpanjangan. Nanti disiapkan aja dananya. Pastinya dananya lebih murah ya, lebih murah daripada apabila belum terdaftar, karena ini visanya visa iqomah pelajar, iqomah tulab, maka harganya pun lebih murah insya Allah. Ada lagi yang bertanya, Afwan Buya izin bertanya. Saya jadi memiliki kenalan di Mesir. Apakah boleh Buya jikalau saya hanya melakukan pendaftaran melewati Darul Arifin, namun setelah di Kairo, untuk tempat tinggal dan lain saya langsung bergabung tempat tinggal? Boleh insya Allah. Yang penting ada yang bertanggung jawab di Kairo. Ya. Yang bertanggung jawab ada di Kairo. Nanti bisa dikirimkan nomornya dan lain sebagainya, karena pastinya nanti ketika Ananda sudah berada di Kairo, kemudian kita lakukan proses pendaftaran, nah di KBRI itu selalu ada siapa yang bertanggung jawab gitu untuk Ananda di sini, maka harus tertulis itu Darul Arifin pastinya, karena nanti menjadi tanggung jawab kami apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah, maka nanti yang pertama kali ditanya ya pastinya Darul Arifin oleh pihak KBRI. Bagi Ananda yang sudah punya ada kerabat, ada keluarga, atau ada teman dekat yang bisa bertanggung jawab selama di Kairo, itu diperbolehkan insya Allah. Itu ya. Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Darmita mau tanya, apakah diperbolehkan bawa laptop dan apakah ada pengetatan jam penggunaan laptop dan HP? Bagi yang punya laptop dipersilahkan, ya, dipersilahkan membawa laptop karena sedikit banyak akan berguna ya, terutama bagi nanti ketika sudah sekolah, kemudian ada beberapa hal tambahan informasi yang diperlukan di Google biasanya, itu teman-teman mencarinya bisa lewat laptop, atau kalau tidak bawa laptop membawa handphone. Kalau handphone sebenarnya anak-anak diberi kebebasan untuk memegang handphone. Akan tetapi nanti di sana aturannya ada jam malam. Jam malam itu kita berharap anak-anak punya konsisten ya dengan peraturan tersebut. Kemudian pada saat kajian-kajian pun Ananda tidak boleh pegang handphone. Bahkan di sekolah pun Ananda tidak diperbolehkan pegang handphone kecuali di luar jam kelas ya. Jam kelas baru diperbolehkan. Jadi karena apa? Karena memang hal tersebut gunanya untuk komunikasi dengan wali siswa, dengan keluarga yang ada di Indonesia. Begitu juga untuk mencari hal-hal yang sekiranya dapat mendukung pelajaran-pelajaran selama di sekolah, insya Allah. Apa yang mau tanya untuk lama belajar tingkat aliyah, berapa lama ya? Nah ini sebenarnya sudah kita bahas mengenai berapa lama sih sekolah di Ma'had Al-Azhar gitu dalam pembahasan Bincang Sabtu sebelumnya. Mungkin nanti bisa dicari di YouTube mengenai berapa lama gitu prosesnya. Tapi sedikit saya jelaskan bahwa sekolah di Ma'had ini itu standarnya yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Akan tetapi Al-Azhar ini hampir-hampir sama seperti sekolah-sekolah di Eropa, karena ada namanya akselerasi, ada namanya placement test. Placement test itu untuk keduanya itu tadi, baik akselerasi maupun placement test itu gunanya untuk mempersingkat durasi belajar selama di Kairo. Jadi ada yang lebih dari 3 tahun misalnya, ada yang kurang dari 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun selesai di jenjang ma'had, walaupun anandanya sudah baru lulus SD misalnya. Karena perlu diketahui bahwa Ma'had Al-Azhar ini ketika kita mendaftar, maka Al-Azhar tidak memandang ijazah yang kita bawa. Apakah itu ijazah SD, apakah itu ijazah SMP,
apakah itu ijazah SMA atau bahkan ijazah S1 ketika masuk ke ma'had ya, karena ada juga beberapa yang mendaftar ke kami, kemudian kami berangkatkan ke Kairo, itu usianya sudah di kisaran 27 tahun, 28 tahun ya. Nah, bahkan mereka sudah sekolah, sudah lulus di salah satu universitas di Indonesia, akan tetapi karena punya impian kuliah di Al-Azhar, maka beliau ini rela masuk ke jenjang ma'had untuk bisa langsung menyelesaikan dengan cepat dan sekolah di Universitas Al-Azhar. Jadi di Ma'had Al-Azhar itu ada namanya placement test ya. Pertama adalah placement test. Placement test itu semacam penempatan kelas. Jadi penempatan kelas ini diadakan bahkan kisaran 1,5 bulan sekali dalam setiap. Jadi dalam 1 tahun itu ada sekitar 7 kali ya, 7 kali placement test. Dan apabila Ananda itu basic bahasa Arabnya bagus, maka tidak akan lama Ananda bisa menyelesaikan jenjang ma'had. Artinya ada anak-anak yang 1 tahun bisa menyelesaikan dari pertama datang hingga lulus ma'had, gitu. Tapi ada juga yang lebih dari itu, yang 2 tahun, yang 3 tahun, bahkan yang 4 tahun atau 5 tahun, nauzubillah ya. Tapi normalnya adalah 3 tahun. Tetapi kita selalu mendorong anak-anak agar bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang sangat singkat, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena alangkah bahagianya apabila Ananda dalam usia yang sangat muda itu bisa duduk di bangku kuliah Al-Azhar bersama teman-teman dari seluruh dunia ya. Itu sangat bagus sekali. Kita selalu mendorong itu, insya Allah. Ya. Kemudian ada pertanyaan Bu ya. Nah, ini Ibu Elva. Siswa liburan itu sebenarnya ada libur pendek, ada libur panjang ya. Libur pendek itu pastinya yang weekend ya, hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian ada libur bulan Syawal besok nanti. Idul itu sekitar 1 pekan. Kemudian ada namanya libur panjang. Libur panjang itu biasanya di bulan Agustus September ya. Agustus September itu 2 bulan. Jadi kalau ada wali siswa bertanya nanti bisa pulang nggak selama di ma'had? Bisa, insya Allah. Yang penting pada saat liburan itu bisa digunakan. Jadi jangan sampai pada saat bukan libur tapi digunakan untuk kembali ke tanah air ya. Kita pun insya Allah tidak akan merekomendasikan itu kecuali pada saat liburan tadi. Dan tiketnya pun lebih murah apabila Anda sudah terdaftar di Ma'had Al-Azhar. Jadi nanti kita akan bantu proses pembelian tiketnya dan lain sebagainya untuk kembali Jadi bisa, atau orang tuanya yang bisa datang ke anak kita sudah berada di Kairo, kita akan punya banyak alasan untuk bisa terbang ke Kairo ya. Jadi gitu. Berbeda kalau kita nggak punya, anak kita nggak sekolah di Mesir, kita ngapain ke Kairo gitu ya. Cuma ngabisin duit. Tapi kalau misalnya kita punya anak dari sana, bahkan anak yang sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, itu bahkan pada saat kita ke sana justru yang ngajak jalan-jalan tuh anak kita sendiri. Dengan lincahnya berbahasa Arab menjadi guide kita itu bisa gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Buya beli sepeda di Mesir untuk ke ma'had bagaimana? Nah, ini Pak Ibu Rina ya, Pak Ibu Rina, Pak Suroso ya. Tadi juga sempat bertanya dan untuk laki-laki memang jarak dari asrama ke sekolah itu sangat dekat ya. Jadi bisa ditempuh dengan sepeda. Dan sepeda itu kalau di sana ya sama seperti pembeliannya dengan di sini ya. Kisarannya kalau saya lihat yang second itu kisaran 1.400 pon, 1.500 pon. Sudah 1,5 juta lah, kurang lebih sama dengan di Indonesia. Sampai 2.000 pon tergantung merek sepedanya. Kalau yang baru-baru mungkin bisa dicek di sana di sekitaran toko-toko di Attaba di dekat Masjid Al-Azhar, itu ada jarak sekitar 2 kilo dari situ ada namanya Pasar Attaba, itu bisa mencari di sana. Nanti mungkin bisa dibantu oleh musyrif yang di asrama untuk mengantarkan pada saat-saat liburan insya Allah. Gitu ya Pak.
Insya Allah bisa mudah untuk beli sepeda di sana. Dan harganya pun saya kira standar ya dengan di Indonesia. Afwan Buya, ada beberapa mohon informasi. Untuk makan, apa anak-anak masak sendiri atau catering? Untuk mengirim sesuatu untuk anak-anak, apa bisa difasilitasi dari yayasan? Apa ada fasilitas perbankan yang berlaku di Kairo? Jika ada jadwal libur, apa anak dapat fasilitas ke tanah air? Iya. Pertama, masalah jadwal libur tadi sudah ya. Ketika liburan, anak-anak bisa kembali ke tanah air, atau mungkin orang tuanya yang bisa ke sana. Gitu. Nanti kita fasilitasi insya Allah, tapi ya tiketnya berbayar sendiri. Tiketnya lebih murah kok insya Allah. Kemudian fasilitas perbankan. Jadi ada salah satu cara yang bisa digunakan oleh orang tua untuk mengirimkan anak, yaitu dengan membekali anak-anak dengan ATM dari semua bank. Saya kira semua bank bisa. Yang penting di ATM-nya itu ada logo Master atau Visa. Logo Master atau Visa itu bisa digunakan di ATM manapun di Kairo. Insya Allah bisa. Yang penting bersedia untuk dipotong itu. Kalau biasanya kalau beberapa kali saya coba dengan ATM, ketika ngambil itu kena potongannya sekitar 25.000 sekali potong, gitu ya. Tapi itu untuk emergensi mungkin bisa dipakai. Jadi misalnya orang tua membuatkan ATM-nya sendiri, kemudian dikasih, nanti kalau untuk kebutuhan anak-anak bisa dimasukkan ke dalam rekening tersebut. Jadi bisa fasilitasnya dengan ATM tadi, dan ATM-nya dari bank manapun, ada BSI, ada Mandiri, ada BCA, dan lain sebagainya, ya, BRI, BNI, dan seterusnya. Yang penting di ATM tersebut ada logo Master atau Visa. Itu bisa digunakan di sana, insya Allah. Untuk mengirim sesuatu, bisa difasilitasi, iya betul, bisa insya Allah. Jadi kami memang memperbolehkan wali siswa untuk mengirimkan barang-barang, terutama untuk Anda yang sudah di sana ya, sudah di sana, kemudian butuh sesuatu, misalnya ini banyak juga titipan-titipan di kantor yang akan dibawa, insya Allah nanti ada keberangkatan tanggal 11 Maret ini kita akan bawa, dan itu ya kebanyakan yang dititip rata-rata ya makanan-makanan yang mungkin anaknya rindu dengan makanan, atau pakaian-pakaian untuk, karena di sana males beli akhirnya minta dibawakan dari sini, atau buku-buku atau apapun itu bisa dititipkan. Tapi kami harapkan, kalau boleh kami sarankan jangan berbentuk makanan yang mudah rusak, karena khawatir nanti rusak di jalan ya, atau misalnya masa tunggunya terlalu lama akhirnya rusak gitu. Jadi insya Allah kalau mau kirim barang bisa melalui Darul Arifin, nanti berhubungan dengan Pak Adil di kantor insya Allah. Untuk makan, apakah masak sendiri atau catering? Untuk makan nanti di asrama sudah ada koki dari Indonesia, menunya pun menu Indonesia. Ya, karena memang bumbu-bumbunya kami kirim dari sini, dari Kairo, dari Jakarta. Kami kirimkan ke sana seperti kecap, kemudian teri, kemudian apa misalnya kemiri dan lain sebagainya yang sulit didapatkan di Kairo kami bawa dari sini. Jadi menunya insya Allah menu Indonesia dan sudah dimasakin ya, Jadi anak-anak tinggal makan saja. Tapi pastinya makanannya jauh lebih nikmat masakan orang tua lah, masakan ibu ayahnya di rumah itu jauh lebih enak. Kalau di sana ya makanan-makanan untuk para pelajar, insya Allah tetap terjamin kesehatan, terutama misalnya kita sesuaikan, misalnya pada saat musim dingin kita banyakin makanan sop ya, menu-menu sop dan lain sebagainya. Ustaz, minum susu ada kan Ustaz? Minum susu ada kan? Susu ada, susu hampir harganya mirip-mirip dengan di Indonesia ya, kayak misalnya susu-susu yang 1 liter itu kalau di sini kan kisaran 16.000, 15.000, di sana pun sekitar 15 pound gitu, bahkan bisa lebih murah. Memang di sana kami selalu dorong anak-anak untuk minum susu tuh, untuk beli ke toko-toko, kemudian nyetok susu di kulkas karena di asrama ada kulkas gitu ya. Tapi bagi anak-anak beberapa anak memang nggak suka susu gitu. Jadi memang kalau hobi susu nggak apa-apa, banyak sekali susu di sana dan sangat bagus ya untuk kesehatan terutama. Saya kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Buya, terima kasih uang ponnya sudah Ananda terima. Jazakallahu wa iyyakum.
Saya mau tanya Buya, untuk keberangkatan bulan Maret tanggal berapa? Tanggal 11 insya Allah. Ada sedikit barang yang ingin dititipkan, kalau bisa berapa kilo? Nanti berhubungan dengan Mas Adil ya, dengan Pak Adil di kantor. Keberangkatan insya Allah kisaran tanggal 11. Tanggal 11 ini informasinya semalam sudah turun visanya, dan hari ini akan kita cek, mudah-mudahan bisa keluar semua dan bisa terbang di tanggal 11 Maret insya Allah. Silahkan kalau mau menitip bisa dikirim ke kantor, nanti berhubungan dengan Pak Adil ya. Assalamualaikum Buya, Robi dari Jakarta. Ya ahlan wa sahlan Pak Robi. Pada saat keberangkatan, jika Ananda kedapatan hasil antigen positif, bagaimana solusinya? Karena saat akan terbang diminta antigen 1 kali 24 jam. Iya, ini tidak perlu khawatir ya. Jadi apabila misalnya positif, mohon dikabari lebih awal agar tiketnya bisa kita rebooking ya. Rebooking artinya nanti akan kapan berangkatnya, jadi berangkatnya nanti pada setelah Ananda sehat ya. Biasanya 2 minggu, paling cepat 2 minggu setelah setelah terbukti positif misalnya ya. Dan itu banyak beberapa kasus, kemarin pun ada siswa yang harusnya berangkat di akhir Februari tapi ternyata positif, akhirnya kita undurkan di 11 Maret ini. Bahkan anak saya pun kemarin begitu, waktu tahun lalu ketika harus berangkat di bulan Juni, tetapi ternyata begitu dites positif, akhirnya kita karantina mandiri di rumah, nggak boleh terbang. Kemudian di bulan Juli kita berangkatkan bersama grup-grup yang lain. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Yang penting Ananda sehat dulu, kemudian setelah sehat baru kita terbangkan. Dan yang terpenting pada saat nanti ada hasil yang positif atau negatif, mohon dikabari lebih cepat ya, agar proses rebooking di tiketnya tidak terlalu sulit insya Allah. Untuk keberangkatan akhir Mei, apakah ada update informasi terbaru? Jika orang tua akan ikut mendampingi bagaimana proses kembali karantina setelah sampai di Indonesia? Berapa biaya karantina saat ini dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Jadi untuk keberangkatan Mei kita masih belum ada perkembangan, masih seperti informasi semula, karena informasi-informasi update-nya akan kita berikan nanti setelah proses-proses keberangkatan sebelumnya itu terlaksana. Misalnya saat ini konsentrasi kami di keberangkatan 11 Mei, nanti setelah 11 Februari, setelah 11 Maret, kemudian baru kita masukkan ke bulan Mei. Hanya kami harapkan bagi yang keberangkatan Mei agar menyelesaikan dokumen-dokumennya lebih cepat, ya, kayak paspor, kemudian rekomendasi dan lain sebagainya, itu mohon dikirimkan lebih cepat ke kantor Darul Arifin, karena berbenturan dengan libur Lebaran dan Ramadan ya. Ramadan dan libur Lebaran itu pastinya akan waktunya akan banyak terbuang di sana. Jadi kita usahakan, kami berharap sebelum masuk Ramadan itu berkas-berkas sudah rapi di tangan kami, karena selain visa kita pun harus proses rekomendasi di Kemenak Pusat, dan itu tidak tentu waktunya, kadang seminggu, kadang 2 pekan, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan bahkan baru selesai. Dan saat ini yang kami terima edaran baik dari KBRI ataupun dari Kementerian Agama Pusat bahwa anak-anak yang diberangkatkan harus memiliki visa dan rekomendasi dari Kemenak Pusat. Jadi bukan hanya visa saja. Jadi bagi yang rekomendasinya belum keluar, nanti ya dimohon kesediaannya untuk bisa berangkat di bulan berikutnya. Makanya kita berharap lebih cepat lebih bagus ya. Ketika berkas itu sudah ada, langsung dikirim ke kami agar kami bisa lakukan proses pemberkasan lebih cepat dan bisa berangkat sesuai dengan jadwal insya Allah. Mengenai orang tua yang akan berangkat, silakan, prosesnya mudah ya, karena hanya butuh paspor asli, kemudian KTP dan KK, fotokopi ya, di scan aja, kecuali paspor asli, kemudian sama fotonya dikirim dalam bentuk PDF, dikirim ke WhatsApp saya bisa, atau dikirim langsung ke kantor Darul Arifin juga bisa. Mengenai karantina itu kalau memang rezeki bisa di Wisma Pademangan, yaitu gratis. Atau kalau misalnya harus berbayar itu di hotel. Nah sekarang kan karantina ini 3 hari ya. Kalau kemarin saya pulang 5 hari, sebelumnya 7 hari.
sebelumnya lagi 14 hari gitu. Nah, ada informasi bahwa nanti di bulan Maret ini karantina bisa jadi lebih ringkas atau bahkan mungkin dihapuskan karantina. Ya mudah-mudahan seperti itu, jadi tidak perlu ada biaya karantina. Karena kalau misalnya di luar pelajar ya, atau di luar tenaga kerja yang kerja di luar negeri, maka karantinanya harus di hotel. Hotel itu kalau yang sekarang ini 3 hari sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta sampai 4 juta tergantung hotelnya. Saya kira begitu. Nanti mungkin bisa dianggarkan dana segitu, ya mudah-mudahan nanti betul-betul terrealisasi bahwa karantina dihapuskan di bulan Maret dan seterusnya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi bagi yang ingin, orang tua yang ingin ke Mesir, dipersilahkan dikirimkan dokumennya, kemudian masalah karantina nanti bisa kita sesuaikan dengan itu, dengan perkembangan protokol kesehatan di Indonesia, insya Allah. Ada lagi pertanyaan untuk keberangkatan bulan Mei, berangkat tanggal berapa? Tanggal berapa ya bulan Mei itu? Kayaknya di akhir bulan Mei, ada di tanggal akhir di bulan kisaran bulan 29 Mei, 29 Mei, artinya setelah Lebaran. Tapi ada kemungkinan bisa dimajukan nanti. Jadi tergantung dari kesiapan dokumen dan penerbangan ya, dari penerbangan. Ya kalaupun maju bisa maju seminggu atau mundur pun mundur seminggu. Tapi rata-rata sih kurang lebihnya kalaupun ada bergeser hari itu sekitar 2-3 hari, sekitar segitu. Baik itu maju ataupun mundur. Jadi estimasi kita dijadwalkan di bulan Mei tanggal 29 insya Allah. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, anak saya berangkat Juli, berarti Agustus, September sedang liburan untuk anak saya yang baru datang. Kegiatannya apa ya, mengingat Agustus, September libur? Ya, libur itu untuk libur sekolah ya. Libur itu untuk libur sekolah. Nah, anak, saya pernah, kalau misalnya bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya mengenai bincang-bincang Sabtu ini, sempat bicara masalah tahapan kegiatan Ananda pada saat tiba di Kairo. Jadi ketika Ananda tiba di Kairo, itu nggak langsung sekolah, ada namanya proses pemberkasan. Proses pemberkasan itu kisarannya sekitar 1 bulan ya, atau 25 hari atau 20 hari tergantung, tapi biasanya 1 bulan. Dan setelah pemberkasan selesai nanti ada pengumuman bahwa Ananda diterima di Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah diterima baru ada pengumuman placement test. Nah, jarak dari kedatangan di Kairo sampai placement test itu biasanya sekitar 2 bulan atau bahkan mungkin bisa lebih, gitu ya, tergantung dari jadwal Al-Azhar tadi. Nah, apa yang dilakukan ketika Juli datang kemudian Agustus September libur? Sebenarnya itu tidak berpengaruh bagi teman-teman yang baru datang karena nanti placement test-nya pun akan terus berjalan seperti biasa dan kegiatan asrama akan tetap ada, seperti misalnya justru buat teman-teman yang baru datang kita harapkan bisa mengikuti bimbingan-bimbingan yang ada di asrama untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti placement test, ya placement test. Jadi insya Allah kegiatannya itu pasti ada, gitu. Jadi bukan berarti Juli datang kemudian Agustus September libur nunggu di Mesir, enggak, insya Allah enggak, tidak seperti itu. Karena ada proses pemberkasan dan proses-proses lainnya yang harus dilalui oleh Ananda. Karena selain pemberkasan itu kan salah satunya nanti ada tes darah, tes mata, tes perut, yaitu yang akan dilalui, akan dijalani oleh Ananda pada saat berada di Kairo. Assalamualaikum Buya, masalah paspor dan visa itu bagaimana? Kalau paspor itu kan dokumen pribadi ya, dokumen pribadi seperti KTP kita yang orang dewasa. Maka paspor itu bisa diproses di daerah masing-masing. Diproses di daerah masing-masing. Kalau misalnya agak kesulitan di daerah masing-masing, bisa dibantu oleh Darul Arifin, nanti ada tim pemberkasan yang bisa membantu ke imigrasi untuk proses paspor. Tapi kalau yang dari jauh-jauh baiknya di daerah masing-masing. Pertama lebih murah, yang kedua lebih simple ya. Kalau ke Darul Arifin ke jauh,
Misalnya yang dari Kalimantan datang ke Jakarta hanya untuk foto paspor itu sayang biaya transportasinya, belum lagi biayanya pasti kalau lebih mahal gitu ya. Karena yang kami lakukan itu yang proses cepat, jadi prosesnya yang cepat, datang langsung foto, kemudian insya Allah malam atau besoknya jadi. Gitu. Adapun visa, nanti visa kami yang proses. Jadi setelah Bapak Ibu terdaftar, kemudian melengkapi dokumen yang dibutuhkan, maka proses visanya sudah include di dalam biaya keberangkatan. Insya Allah. Bismillah Ustadz, makan 3 kali sehari kah? Nah, untuk makan, yang dimasakin itu hanya 2 kali. Jadi makan siang dengan makan malam. Akan tetapi, makan pagi, itu sudah disiapkan bahan-bahannya di dapur masing-masing asrama. Jadi biasanya kalau makan pagi, anak-anak berkreasi itu, ada yang bikin nasi goreng, ada yang bikin telur ceplok, ada yang bikin tahu tempe atau apapun lah ya. Jadi itu dikasih kreasi masing-masing di pagi hari. Kemudian karena mereka juga mungkin mau bawa bekal, mau bawa apa tuh mereka bisa bikin masak sendiri-sendiri, tapi bahan-bahannya sudah tersedia insya Allah di asrama masing-masing di dapur ya. Assalamualaikum Buya, apa ada uang saku atau beasiswa yang diberikan Al-Azhar kepada siswa-siswi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beasiswa ya juga sudah sempat saya share di YouTube ya tentang dalam bincang-bincang Sabtu ini, bahwa sebenarnya keberangkatan ma'had itu semua dengan jalur mandiri untuk keberangkatannya. Kemudian di sananya pun sebagian dengan biaya mandiri. Akan tetapi ketika kita sudah berada di Kairo dan sudah menjadi pelajar Al-Azhar, insya Allah akan banyak peluang untuk pengajuan beasiswa. Nah, salah satu syarat mengajukan beasiswa itu adalah harus memiliki kartu pelajar Al-Azhar. Nah, kartu pelajar Al-Azhar itu yang akan digunakan untuk pengajuan beasiswa selain paspor dan lain sebagainya. Maka untuk anak-anak yang sudah di sana, memang kami selalu dorong untuk segera mengurus kartu pelajarnya tadi. Ketika kartu pelajar ada, nanti apabila ada kesempatan pengajuan beasiswa itu bisa diajukan. Lumayan besar beasiswanya, lumayan untuk menambah uang jajan atau menambah keperluan pribadi Ananda di sana. Dari Al-Azhar itu sendiri kisaran kalau kasih beasiswa itu sekitar 1.500 LE, sekitar 1,5 juta. Belum lagi dari lembaga-lembaga lain seperti Bait Zakat, kemudian Ittihad Syabab Britania dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada saudagar-saudagar yang dari Mesir yang memberikan beasiswa atau uang mingguan atau uang bulanan gitu kepada yang mereka lihat kemudian mereka suka. Ada orang asing yang belajar ke Al-Azhar jauh-jauh menuntut ilmu kemudian hafal Al-Quran, itu insya Allah peluangnya banyak untuk mendapatkan beasiswa insya Allah. Minimal, assalamualaikum, berapa biaya minimal per bulan ya? Tadi sudah disampaikan ya, mungkin nanti bisa nanti akan kami share ya ininya dalam bentuk YouTube, insya Allah nanti bisa dicek kembali. Jadi untuk biaya minimal kalau untuk biaya asrama tetap 2,9 kalau kita biaya asrama tadi. Adapun untuk biaya-biaya lain mungkin rata-rata kisaran 300 sampai 700.000 per bulan, insya Allah cukup. Oh, maupun biaya ke Mesir berapa? Biaya ke Mesir itu kalau untuk keberangkatan 24 juta. Ya, 24 juta itu dibayarkan 5 juta saat mendaftar, kemudian sisanya dibayarkan 1 bulan sebelum keberangkatan. 24 juta ya. Afwan izin live ya, betul. Silahkan Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Saya kira sudah cukup ya. Ya baik, karena waktunya juga sudah jam 11 lewat 20 menit, ya apalagi yang dari daerah-daerah itu sudah lewat zuhur ya. Yes. Jadi kita selesaikan. Ini ada yang bertanya ya, silakan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, biar kami selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan buat kita semua untuk bisa melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, ada yang bertanya sekali lagi, boleh? Satu kali, Ibu Afifah. Boleh?
langsung saja yang mau ditanyakan, atau dibuka mikrofonnya juga enggak apa-apa. Itu bisa berangkat walaupun belum selesai pendidikan SMP. Iya, betul. Pendidikan SMP. Jadi yang penting Ananda usianya 12 tahun. 12 tahun. Karena nanti di sana, jadi ada wali siswa yang anak-anaknya masih kelas 2, tanggung ya, kelas 2 SMP atau kelas 2 SMA. Jadi nanggung, mereka berpikir tanggung untuk 1 tahun lagi selesai gitu. Padahal nanti ketika di Al-Azhar, seperti saya sampaikan tadi, ketika kita masuk ke Al-Azhar, ke Mahat Al-Azhar, perlakuannya akan sama bagi yang anak-anak baru lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Semua harus ikut placement test. Kalau placement testnya bagus, maka dia akan bisa mengikuti placement test berikutnya. Akan tetapi kalau placement testnya nilainya kurang bagus, maka dia harus masuk DK, atau semacam kelas bahasa dulu. Atau kemudian setelah DK, dia harus ikut ujian tes SMP lagi. Gitu. Jadi kalau kita mau berpikir hemat usia, maka lebih cepat ke Al-Azhar lebih bagus. Ya, pertama karena di Al-Azhar ada placement test tadi, dan ketika Ananda lulus dari Mahat, tetap juga akan dapatkan ijazah yang diakui oleh semua universitas sebetulnya. Jadi apabila Ananda misalnya ketika sudah di Kairo, lulus Mahat Al-Azhar, bosan misalnya nggak mau lanjut di Mesir, karena sudah pengen merasakan dunia luar, pengen keluar misalnya entah ke Perancis atau ke Inggris ataupun balik ke Indonesia, maka ijazah itu bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah di tempat-tempat tadi. Jadi muadalah di semua atau diakui di semua universitas insya Allah. Nah, jadi bisa apabila belum lulus SMP atau belum lulus SMA, minimal usianya 12 tahun, maksimal 30 tahun. Apa boleh misal SMP, SMA di Al-Azhar, terus kuliah misal boleh tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, boleh insya Allah. Ustadz, ijazah Ma'had Al-Azhar bisa untuk mendaftar, insya Allah bisa, dari semua negara pun bisa. Semua negara pun bisa, cuma ada beberapa universitas yang ketika masuk harus tes dulu ya, sama saya kira seperti itu, hampir rata-rata seperti itu. Anak-anak yang sekolah SMA di Indonesia, kemudian ingin melanjutkan S1 di Indonesia pun tetap harus ikut tes dulu. Tapi yang pasti ijazahnya itu diakui, diterima oleh semua universitas di dunia, termasuk di Madinah tadi, insya Allah bisa. Apalagi teman-teman yang sudah lulusan Mahat, bahasa Arabnya sudah bagus, kemudian masuk ke Madinah, itu insya Allah tidak menemukan kendala, insya Allah tidak menemukan kendala apabila harus ikut tes nanti di sana. Saya kira begitu ya. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan langkah pada ayah bunda semua, adik-adikku untuk bisa sekolah atau menyekolahkan Ananda di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan teman-teman yang sudah di sana, semoga Allah berikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kemuliaan untuk masa depan mereka insya Allah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon izin live dari sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.